Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Kun Arif Cahyantoro, mahasiswa tingkat doktoral Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, akan mempresentasikan tentang signaling teori terkait dengan keuangan dan investasi. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Lanjut yang diampu oleh Profesor Insinyur Roy Sembel MBA PhD CSA. Signaling teori atau teori sinyal ditemukan oleh Profesor Andrew Michael Spence. Spence bersama dengan George A. Akerlof dan Joseph A. Stiglitz mendapatkan hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 2001 atas hasil penelitian mereka berupa analisis pasar dengan informasi asimetris. Konsep asimetri informasi didasarkan atas situasi di mana informasi tidak dapat tersebar dengan merata di semua pihak, sehingga jumlah informasi tiap pihak berbeda-beda. Situasi tersebut akan mengganggu kesetaraan pasar dan menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Berdasarkan situasi ketimpangan tersebut, yaitu ketimpangan antara jumlah informasi antar pihak tersebut, Spence memperkenalkan teori pensinyalan yang dituangkan dalam jurnalnya pada tahun 1973 berjudul Job Market Signaling. Spence mengusulkan agar informasi asimetri tidak terjadi, maka salah satu pihak harus memberikan sinyal kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut akan dapat menafsirkan sinyal dan menyesuaikan perilakunya. Penyesuaian penting yang dimaksud oleh Spence adalah orang yang lebih terinformasi akan mengambil tindakan mahal untuk menyampaikan informasi kepada orang yang kurang informasi. Sesungguhnya, penelitian tentang teori sinyal ini telah diawali oleh Akerlof dalam jurnalnya pada tahun 1970 yang berjudul The Market for Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market. Lemons adalah bahasa kiasan di Amerika yang berarti mobil bekas. Kondisi pasar mobil bekas yang diamati oleh Akerlof terdiri dari 3 hal. 1. Pemilik mobil bekas tahu kualitas mobilnya. 2. Pembeli tidak tahu kualitas mobil tersebut. Dan 3. Kualitas adalah informasi tersembunyi yang hanya diamati oleh penjual. Disinilah letak asimetri informasinya. Baik pihak pemilik, pihak pembeli, dan pihak penjual masing-masing memiliki informasi yang tidak sama. Apa masalah yang muncul ketika pasar mobil bekas tersebut menjadi pasar dengan situasi informasi asimetri? Dimulai dari pembeli yang tidak ingin membeli karena hanya ingin membayar dengan harga rata-rata atau harga umum dari mobil bekas. Pemilik mobil bekas yang buruk akan senang karena harga beli di atas target mereka, sedangkan pemilik mobil bekas yang bagus tidak akan menjual mobil bekasnya karena harga beli di bawah harapan mereka. Akibatnya, hanya mobil bekas yang buruk yang ada di pasaran. Sehingga muncul anggapan bahwa kualitas mobil bekas di pasaran hanyalah mobil bekas dengan kualitas rendah saja. Inilah efek negatif dari asimetri informasi, yaitu mengakibatkan kerugian semua pihak. Sehingga
Akerlof mengusulkan bahwa dibutuhkan suatu acuan atau platform yang dapat menjadi rekomendasi harga dari mobil bekas. Spence melengkapi penelitian Akerlof terkait asimetri informasi tersebut dengan meneliti tentang pasar tenaga kerja. Kondisi pasar tenaga kerja yang diamati oleh Spence terdiri dari 1. Seseorang pasti mengetahui kemampuannya, tetapi perusahaan tempat dia melamar kerja tidak mengetahuinya karena kualitas orang itu tersembunyi. Kedua, karena tidak mengetahui kemampuan calon pekerjanya, maka perusahaan hanya akan membayar upah dengan standar umum saja. Ketiga, pekerja dengan kemampuan rendah akan senang, tapi pekerja dengan kemampuan tinggi akan kecewa. Akibatnya, pasar tenaga kerja hanya akan berisi orang-orang dengan kemampuan yang rendah. Mengapa hal itu terjadi? Karena tidak ada informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat menilai kemampuan seseorang, sehingga perusahaan punya keyakinan untuk memberi upah yang sesuai terhadap orang tersebut. Itulah sebabnya orang perlu untuk mendapatkan sekolah yang tinggi atau belajar di sekolah yang bagus. Karena gelar yang tinggi atau sekolah yang bagus adalah sinyal dari seseorang kepada perusahaan bahwa dia memiliki kemampuan yang tinggi di atas rata-rata. Sinyal itu menjadi penyimbang informasi, meski kemampuan orang tersebut mungkin hanya rata-rata saja. Penelitian Spence menjadi sumber untuk penelitian-penelitian lainnya, meliputi keterkaitan antara nilai sinyal dan jumlah sinyal, lalu bagaimana interferensi antara waktu pensinyalan, yaitu sinyal masa lalu, sinyal saat ini, dan sinyal di masa depan. Kemudian penelitian terkait tingkat kecurangan dan keandalan sinyal, hingga penelitian tentang efektivitas sinyal antara pengirim dan penerima sinyal. Secara umum, pensinyalan bermakna mengirimkan informasi tersembunyi, dan konsekuensi dari pensinyalannya itu memerlukan tindakan, misal dengan belajar di sekolah untuk meraih gelar. Pensinyalan menjadi tidak efektif jika prinsipal memiliki respon yang berbeda-beda terhadap sinyal dari agen. Beberapa contoh pensinyalan, misal pabrik kulkas dengan jangka waktu garansi kompresornya, sinyal berupa lamanya waktu garansi memberikan informasi kepada pelanggan bahwa kualitas kompresornya tinggi dan handal. Contoh lain, harga gadget iPhone yang mahal merupakan sinyal kepada pelanggannya berupa informasi bahwa iPhone merupakan gadget dengan kualitas tinggi. Contoh lain yang menarik adalah sinyal pengembalian dana penuh atau sering yang kita ketahui dari para penjual durian di kota Medan. Uang kembali jika tidak enak atau busuk. Informasi yang dikandung dalam sinyal itu adalah tingginya kualitas dari durian-durian yang mereka jual. Model pensinyalan dicirikan dengan 1. Prinsipal memiliki tipe tersembunyi. 2. Agen tidak mengetahuinya dan agen hanya mempunyai keyakinan atas situasi atau kondisi sebelumnya. 3. Prinsipal akan melakukan tindakan untuk pensinyalan. 4. Agen akan melihat sinyal tersebut
dan membentuk keyakinan postur atau postur belief. Kelima, agen akan merespon berdasarkan keyakinan postur tersebut. Contoh prinsipal membangun postur belief dari agen, misal perusahaan membuat atau menjual produk dengan keandalan tersembunyi. Contoh yang sebelumnya, pabrik kulkas dengan jangka waktu garansinya dan gadget iPhone dengan harganya. Konsumen memiliki keyakinan sebelumnya pada keandalan produk tersebut. Perusahaan dapat mengubah keyakinan konsumen dengan membuat pilihan kebijakan, sehingga konsumen akan mengubah atau memperbaharui keyakinannya berdasarkan kebijakan itu. Pada bidang keuangan dan investasi, model pensinyalan ini umumnya terkait dengan penentuan nilai perusahaan. Sinyal yang digunakan dapat berupa dividen, earning, ukuran perusahaan, laporan keuntungan perusahaan, ataupun laporan hutang. Berdasarkan teori sinyal dari Spence itu, banyak penelitian-penelitian tentang penentuan nilai perusahaan dapat dilakukan. Misal, oleh Lotfi pada tahun 2019 yang meneliti tentang nilai perusahaan berdasarkan dividen dan share price. Penelitian oleh Arsal yang berdasarkan earning per share dan dividen per share. Bahkan, teori ini menjadi salah satu dasar penilaian saham perusahaan pada saat initial public offering atau IPO, seperti penelitian yang dilakukan oleh Komara dan Obrimah. Teori sinyal, meskipun diakui dan banyak digunakan oleh analis keuangan dan investasi, bukan berarti bahwa teori ini adalah teori yang statis. Peneliti lain turut mengembangkan teori ini lebih jauh, misal oleh Tanusev. Tanusev menyatakan bahwa teori sinyal belum mampu untuk menjelaskan eksistensi asimetri informasi dalam kaitannya dengan kebijakan dividen suatu perusahaan. Hal kedua, terdapat variabel lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam pensinyalan, yaitu komunikasi. Bisa dalam bentuk komunikasi iklan atau komunikasi hubungan publik. Salah satu masukan dari Tanusev yang menarik dan perlu diteliti lebih lanjut adalah faktor keinginan dari agen untuk memberikan sinyal yang benar kepada prinsipal. Sehingga ada faktor lain yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian pada penerapan teori sinyal, yaitu faktor perilaku, baik dari sisi agen, dari sisi prinsipal, maupun dari sisi perantaranya. Faktor perilaku ini yang mungkin menjadi salah satu dasar munculnya teori perilaku atau yang disebut dengan behavior theory. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.